Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Oke, untuk hari ini ya, saya akan share sedikit materi tentang food ingredients dan food additive di dalam pengembangan produk. Untuk hari ini mungkin materinya nggak akan banyak-banyak ya, karena kebetulan untuk kuliah kita inovasi ini untuk materinya, kan memang karena seharusnya banyakkan prakteknya gitu ya, jadinya memang materinya nggak begitu padat. Ini sebenarnya materi terakhir yang akan saya presentasikan gitu ya maksudnya. Tapi ya mungkin nanti akan saya kasih tugas gitu ya untuk ya biar kalian bakal lebih paham gitu maksudnya. Sama untuk malam ini makanya saya akan bagi jadi 2 part. Malam ini part pertama, yang sisanya nanti ada di part 2. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah, jadi nih dalam pangan itu ya, kita itu sebenarnya ada 3 istilah gitu ya di dunia pangan gitu secara umum. Yang pertama yaitu bahan makanan, kemudian bahan fungsional, dan bahan tambahan. Sebenarnya yang kedua itu biasa disebut sebagai pangan fungsional gitu ya. Kalau kemarin di materi, di video tentang pembahasan soal UTS, saya kan sudah sedikit menyinggung ya tentang pangan fungsional itu. Nah, ini termasuk di dalamnya. Jadi secara umum di dunia pangan itu terkenal ada 3 klasifikasi ini gitu soal makanan gitu ya. Pertama bahan panganan secara umum, bahan makanan secara umum yaitu bagian dari suatu formula dan lazim dikonsumsi. Ya intinya segala bentuk makanan yang kita konsumsi. Sama itu bisa dimakan, bisa diminum, yaitu termasuk bahan makanan gitu ya. Ini kenapa kok bahan minuman nggak masuk sini? Ya karena kita ngomongin pangan secara umum dan biasanya sudah diklasifikasikan tuh masuk ke bahan makanan ini gitu. Kemudian bahan fungsional atau pangan fungsional. Ini merupakan bagian dari suatu formula yang memiliki fungsi terhadap kesehatan atau kualitas. Nah, seperti yang sekilas kemarin sudah saya bahas ya. Jadi intinya pangan fungsional itu adalah pangan yang memiliki nilai lebih biasanya untuk efek kesehatan gitu. Misal ya, kalau zaman sekarang itu ya itu kayak susu rendah lemak, tinggi antioksidan, misal kayak gitu ya. Itu kan arahnya ke kesehatan gitu kan sedang tren makanan tinggi antioksidan gitu kan. Kenapa ya? Karena bisa melawan radikal bebas gitu. Kemudian ada pangan rendah lemak. Kenapa ya? Karena sudah banyak kasus obesitas, terlalu tinggi lemak berbahaya gitu kan. Jadinya ada formula-formula baru untuk menurunkan kandungan lemak pada makanan gitu ya. Kemudian ada misal eh, kalau di Thailand dulu waktu saya S2 itu udah banyak banget saya nemuin jajanan yang kayak ciki-cikian gitu ya bahasanya kalau kita itu, yang dia itu nggak digoreng teman-teman, tapi sudah melalui hanya eh, apa teknologinya itu namanya, pokoknya dia nggak digoreng gitu, kok mendadak saya lupa namanya. Intinya dia nggak digoreng gitu, tapi di bake, ya di oven gitu misal, tapi tetap gurih gitu ya, tetap kriuk. Saya juga secara teknologinya masih kurang paham gitu, kenapa bisa seperti itu. Yang jelas sudah tren untuk meminimalisi minyak jenuh atau minyak trans gitu ya, jadi nggak digoreng. Intinya, pangan-pangan yang dibuat dengan maksud mempunyai nilai plus dari segi kesehatan, misal juga kayak makanan tinggi serat, seperti itu ya. Nah, kemudian bahan tambahan, yaitu bahan yang tidak lazim dikonsumsi langsung sebagai makanan, dapat bernilai gizi atau tidak. Ya, bahan tambahan itu misalnya pengembang, ya kayak baking soda gitu ya. Kemudian kayak warna, gitu. Kemudian kayak aroma, apa namanya itu essence gitu ya. Yaitu masuknya bahan tambahan. Kan nggak lazim ya kita makan pewarna gitu. Pewarna Raja Wali warna hijau gitu kita gadoin kan nggak mungkin gitu ya. Dan biasanya tidak punya nilai gizi. Jadi sifatnya itu sebenarnya dari segi kesehatan biasanya kurang bagus gitu loh. Maksudnya ya zat-zat artifisial seperti ini kan biasanya gimana pun juga kalau berlebihan tidak baik gitu ya, kayak pewarna gitu ya, essence aroma flavor apa gitu kan. Itu kan hanya untuk meningkatkan segi sensoris gitu. Karena semakin maju, makin modern zaman,
orang akan lebih tertarik dengan sesuatu yang warnanya bagus, lucu, gitu-gitu kan, wanginya enak gitu ya. Jadi sifatnya lebih ke yang artifisial seperti itu. Ya ini, misal perkembangan ingredients di milk constitute gitu. Kalau dulu ya di past, ini dulu tuh cuman produknya itu ice cream, market milk itu maksudnya susu yang dipasarkan gitu ya, susu pasteurisasi lah misal. Kemudian keju gitu ya, evaporated milk atau susu kental manis gitu ya. Kemudian cream, dried milk, culture milk atau ini culture milk ini maksudnya kayak yogurt gitu ya, butter gitu ya. Dulu tuh cuman ini aja ya. Sejak 20 tahun terakhir gitu kan ya, atau 30 tahun terakhir mulailah ini beragam variasi dari milk constitute, misalnya whole milk, ada pasteurisasi, pasteurized milk, ada powdered milk, sterilized milk gitu ya. Kemudian ada fat reduced milk, protein enriched milk, lactose reduced milk gitu-gitu. Ya bisa dibaca sendiri intinya semakin banyak beragam produk gitu. Mungkin bagi nenek kita gitu ya kayak apa sih ini kayak aneh-aneh gitu ya. Ya ini banyak produk-produk baru yang mungkin punya tujuan tertentu. Ada yang mungkin tujuannya hanya untuk menarik agar lebih menarik. Maksudnya lebih menarik konsumen karena tampilannya lebih menarik. Ya, bisa juga karena memang biasanya ke arah itu tadi, pangan fungsional gitu ya. Kayak ini termasuknya nih ya, fat reduced milk, protein enriched milk, lactose reduced milk, sweetened milk. Nah, sweetened milk enggak sih, tapi yang tiga ini termasuknya dia pangan fungsional gitu ya. Oke. Ya, tipe-tipe ingredients atau ingredients ini saya agak bingung sih soalnya kalau di bahasa Indonesia ini tuh apa ya? Bahan-bahan gitu ya. Soalnya kalau bahan-bahan itu kayak terlalu umum gitu, bahan pangan gitu ya. Ya mungkin kita disebut bahan pangan gitu aja ya. Type of ingredients, ingredients bahan pangan. Ya, tipe-tipe bahan pangan. Itu ada fat ingredients, bahan pangan berbasis lemak gitu ya. Sugar, sweetener, and other carbohydrates gitu. Gula, pemanis buatan, dan beberapa jenis karbohidrat lain. Kan ada ya, beberapa jenis karbohidrat yang dapat digunakan sebagai pemanis gitu. Kemudian fiber ingredients, serat pangan, and protein as ingredients. Jadi bahan pangan ini biasanya basisnya ini. Kalau nggak lemak, gula atau karbohidrat, kemudian serat pangan atau protein. Nah, untuk fat ingredients, ya lemak itu yang bikin bahaya kan sebenarnya bukan cuma karena lemaknya itu ya, mekanisme lemaknya yang bisa nanti jadi asam lemak jenuh dan tidak bagus untuk tubuh gitu ya. Tapi juga karena lemak ini kan tinggi kalorinya gitu. 9 kilokalori kan kayak gitu. Uh, saya nggak tahu kalian dengar apa enggak. Ini kok ada suara aneh gitu dari luar rumah, saya nggak ngerti itu suara apa. Kayak orang kesurupan gitu. Oke lanjut. Tinggi kalori. Jadi lemak itu kan tinggi kalori ya, 9 kilokalori ya itu. Makanya bisa bikin obesitas, kemudian bahaya lah intinya kan ya, seperti yang kita sudah tahu pada umumnya gitu ya bahayanya lemak. Jadi sehingga muncul kesadaran masyarakat untuk membatasi konsumsi lemak. Ya, jadi kan ada beberapa metode untuk penghilangan lemak gitu ya. Ada skimming, ada trimming, extracting gitu. Ini termasuk di skimming, trimming, extracting ini intinya adalah proses untuk menghilangkan lemak gitu. Kok trimming ini yang biasa kita dengar ya. Trimming misal penghilangan lemak di ayam gitu atau di daging sapi gitu, pokoknya bagian-bagian gajinya gitu ya itu dibuang gitu. Nah itu termasuk trimming gitu. Ya, skimming juga termasuk itu. Yang extracting itu biasanya pada tanaman gitu ya. Base plant, food base plants gitu. Nah sebenarnya kan nggak ada lemaknya ya, tapi kayak ya intinya biasanya digunakan istilah pada food fat fat plant. Misal kayak minyak gitu. Minyak kan dari tanaman, tapi dia mengandung lemak kan gitu. Minyak gitu. Jadi misal gitu. Ya, lemak. Nah, tapi proses skimming, trimming, extracting untuk menghilangkan lemak ini itu mempengaruhi sifat sensoris gitu. Jadi kan lemak juga nggak literally nggak benar-benar 100% bahaya gitu kan. Gimana pun juga dia kita butuh lemak untuk
metabolisme tubuh, untuk energi, untuk apapun ya, banyak fungsinya secara spesifik gitu ya, untuk pangan gitu. Untuk tubuh kita maksudnya. Ya, tapi kalau berlebihan itu yang nggak baik, dan gimana pun juga, misal pada bahan pangan gitu ya, itu misal dalam roti gitu, itu kan kadang kita nambahin butter, nambahin shortening, itu kan termasuk lemak gitu. Kenapa? Karena sangat mempengaruhi sifat sensoris gitu. Punya sifat-sifat tertentu yang bagus diaplikasikan pada bahan pangan gitu. Nah, jadi para peneliti gitu ya, para inovator gitu memikirkan bagaimana supaya kita bisa mengurangi jumlah lemak, mengurangi efek negatifnya, dan menciptakan sesuatu, menginovasikan sesuatu yang mana dia itu sifatnya seperti lemak, tapi bukan lemak gitu. Makanya muncul inovasinya yaitu fat replacer, mengganti lemak ya, fat replacer. Secara kimia menyerupai lemak, dapat berupa protein atau karbohidrat, sifat fisik dan sifat fisik serta organoleptiknya seperti lemak gitu. Jadi secara kimia seperti lemak, tapi dia itu protein atau karbohidrat. Nah, yang termasuk fat replacer ini dua, yaitu fat substitute dan fat mimetics. Ya, apa itu fat substitute? Intinya dia adalah senyawa sintetis yang dirancang menggantikan lemak gitu. Memiliki struktur kimia mirip dengan lemak tapi tahan hidrolisis enzim pencernaan. Gitu. Ini secara umum pengertiannya ini. Jadi sebenarnya panjang gitu ya, yang nanti akan saya kasih tugas buat kalian. Ya, ini fat substitute. Kemudian ada fat mimetics gitu ya. Secara fisik atau organoleptik meniru lemak, berfungsi tambahan sebagai texturizing agent, membutuhkan kadar air tinggi. Jadi ya ini ntar jadi kekurangannya fat mimetics nih ya, karena itu membutuhkan kadar air tinggi. Ya, pastikan masih belum begitu jelas ya, belum begitu clear bedanya fat substitute sama fat mimetics itu apa. Nah, ini. Makanya saya kasih kalian tugas. Coba kalian rangkum dari artikel singkat ini ya. Ini ada sedikit artikel singkat dari food review gitu, bagus-bagus. Sebenarnya saya pengen langganan food review, tapi dari dulu belum kelaksana gitu ya. Nah, ini saya kasih tugas. Tolong kalian rangkum artikel ini, sama tolong kasih contoh minimal 2 apa 1 deh, 1. Kok susah 1 nggak apa-apa. Contoh bahan atau produk dari masing-masing fat substitute, fat mimetic, fat extender, dan fat analog yang mana tersebut di artikel ini. Gitu ya. Nanti deadline-nya jadi tugas ini nanti juga saya masukkan di Google Classroom ya, batasnya kapan gitu, oke? Ya, sekarang masuk ke sugar, sweetener, others. Other CHS, CH. Ini maksudnya ya kan komposisinya gula kan biasanya rantai karbon dan hidrogen ya. Ya, gula pemanis. Sifat fungsional gula itu selain manis juga untuk mouthfeel pada minuman. Jadi mouthfeel itu intinya apa ya bahasanya di Indonesia kan itu susah. Tapi kan sudah pernah dapat mata kuliah semacam uji sensoris enggak? Mouthfeel itu yang intinya memberikan kesan aftertaste gitu di mulut yang seperti apa ya, saya ngomongnya bingung juga, ya mouthfeel lah gitu. Mouthfeel di minuman, minuman kadang kan air putih kan ringan ya, masuk aja gitu. Teh juga agak ringan, tapi kayak susu, kayak yogurt gitu ya. Coklat, minuman coklat itu kan ada mouthfeel-nya gitu, agak kental, meninggalkan kesan aftertaste yang gimana gitu ya, itu mouthfeel. Ya, gula ini memberikan mouthfeel juga kayak gitu. Karena sifatnya yang punya sifat kental gitu ya, viscous gitu, karena polisakarida sehingga dia memberikan kesan lebih delicate, ya bahasa Inggrisnya delicate. Jadi misal nih, Milo yang malt atau minuman rasa malt itu pasti lebih enak gitu. Karena lebih kental, enak gimana gitu ya. Ya itu kenapa? Karena malt itu termasuk karbohidrat, polisakarida yang dimana kalau dicampurkan pada minuman itu termasuk bisa meningkatkan kualitas rasa minumannya gitu. Intinya kayak gitu ya. Nah, kemudian juga gula juga bisa berfungsi untuk pengatur AW, pengatur kadar air gitu. Dan kalau kalian pernah dengar, makanya kenapa orang zaman dulu itu metode sederhana untuk mengawetkan makanan adalah pengasinan dan pemanisan. Pemanisan. Kok saya lupa bahasa umumnya sih? Ya pokoknya
diasinkan dan dimaniskan gitu ya, dibikin manis gitu, kayak gulanya banyak. Kenapa? Karena gula ini dapat mengikat air gitu, sehingga nanti AW-nya, kadar air dalam bahan pangan menurun gitu, sehingga potensi untuk terkontaminasi bakterinya juga menurun. Intinya seperti itu. Kemudian mempengaruhi tekstur yang kayak tadi ya, biasanya sifat dari karbohidrat itu kayak gam gitu-gitu ya. Yang kemudian santan gitu-gitu, santan gam gitu-gitu sama aja ya. Untuk penstabil ya. Juga sebagai penstabil warna gitu. Jadi intinya gula memang punya manfaat tersendiri gitu, nggak cuma memberikan rasa manis. Nah, cuman permasalahannya gula itu gimana pun juga nilai kalorinya tinggi dan dapat menyebabkan permasalahan pada gigi gitu kan ya, kayak pada umumnya kita tahu kok anak kecil atau kita kebanyakan makan permen, makan coklat gitu kan, jadi juga lebih mudah untuk giginya bolong kayak gitu kan. Ya, sehingga muncul inovasi pemanis buatan seperti sakarin, siklamat, sukralosa, asesulfam gitu ya. Ini termasuk bahan tambahan pangan ya, berarti ya bahan tambahan tadi. Seperti yang di slide paling awal itu BTP. Ya, cuman sakarin, siklamat, sukralosa ini itu punya efek samping khususnya dari segi kesehatan. Kalau kita terlalu sering mengkonsumsi sakarin, siklamat ini, gangguan paling sederhana itu adalah sakit tenggorokan. Pertama itu. Kedua, kanker bisa. Kemudian menurunkan daya imun sehingga tadi ngaruhnya ke kanker gitu ya intinya. Gitu. Sehingga memiliki efek samping. Makanya sedang tren juga bagaimana menemukan inovasi pemanis buatan yang alami tapi manisnya oke gitu. Manisnya oke dalam arti rasanya nggak ada aftertaste pahit, cukup efektif manisnya, bisa dibikin ke skala industri gitu ya, harganya lumayan oke untuk produksi gitu, dan punya efek kesehatan yang bagus, maksudnya nggak punya efek samping. Ya, bahan alami yang udah terkenal gitu ya, udah terkenal bagus itu stevia gitu. Tapi setahu saya stevia juga masih belum begitu laku karena dia masih punya aftertaste sedikit pahit gitu ya. Nah, kemudian yang lainnya, fiber ingredients. Serat bermanfaat menurunkan kolesterol darah, menurunkan risiko penyakit kardiovaskuler, mencegah penyakit kanker, dan memberi efek laksatif. Ya, contoh pangan sumber serat yaitu misal oat, beras pecah kulit, jagung, kedelai, barley gitu ya. Barley itu kayak malt juga gitu. Kemudian serat pangan. Untuk serat pangannya lagi yang lain gitu ya, jadi zat yang kita nggak bisa lihat langsung gitu. Maksudnya harus kita ekstrak dulu, misal selulosa, hemiselulosa, pektin, dan gam. Biasanya banyaknya di tanaman gitu ya, nggak ada dari hewan gitu, nggak ada. Ya, serat biasanya dari tumbuhan gitu ya, nggak ada di hewan gitu. Nah, udah sifat fungsionalnya serat ini gitu ya, nggak cuma membantu menurunkan kolesterol darah, melancarkan BAB gitu ya. Oh ya, ini memberi efek laksatif itu maksudnya memberikan efek mules pengen BAB, semacam itulah ya. Ya, sifat fungsionalnya itu mempengaruhi warna, rasa, dan tekstur. Jadi fiber itu nggak sekedar bagus untuk kesehatan, tapi juga dia bisa memberikan fungsi pada kualitas rasa. Jadi dia bisa mempengaruhi warna, rasa, dan tekstur pada bahan pangan. Kemudian punya retensi minyak dengan air. Retensi minyak dengan air maksudnya gimana ya? Dia bisa membantu bukan mencampur ya, bukan dapat membantu melarutkan minyak dengan air, tapi jadi dia membantu menjembatani di produk pangan gitu, misal ada air dan minyak, ya dengan adanya fiber ini, minyak dan airnya itu bisa tidak terlalu terlihat terpisah, intinya kayak gitu. Karena dia punya retensi untuk minyak dan air gitu, intinya seperti itu. Ya bisa dibilang secara awam membantu melarutkan, tapi nggak larut juga gitu. Kemudian mempengaruhi stabilitas emulsi ya, untuk menstabilkan pembentukan gel, mempengaruhi viskositas sehingga dapat menjadi zat pengental kayak gitu. Nah, ini contoh aplikasi serat ya. Jadi kalau ukuran partikel seratnya biasanya untuk mempengaruhi tekstur, misal kita ingin pengental yang teksturnya misal di saus tomat gitu ya. Kita pengen menciptakan saus tomat yang ada gerinjel-gerinjelnya sedikit gitu misal. Maaf ya ini bahasa saya mungkin agak tidak profesional gitu. Ya, misal bikin saus yang agak
ada kerinjil-kerinjilnya gitu. Kayak minuman jeruk kan enak kalau ada pulp jeruknya gitu ya. Ya misal nanti akan muncul tren di mana saus itu yang bagus, misal ada kayak bendir-bendirnya kecil gitu ya. Itu bisa pakai serat yang ukurannya besar. Kalau ingin yang lebih halus gitu, bisa pakai serat untuk pengental yang lebih halus. Ini seperti itu. Ya, rasio serta kelarutan. Jadi serat pangan itu ya kan ada serat yang larut air dan serat yang tidak larut air. Nah, yang serat larut air ini misal gam, selulosa itu memiliki kemampuan mengikat air dengan baik sehingga meningkatkan kelembaban, misal di roti, biar meningkatkan stabilitas dan viskositas yang biasanya fungsinya ini diaplikasikan di produk minuman gitu. Kemudian sinergistik dengan ingredient lain, serat atau pati. Pati ya maksudnya di sini. Misal tepung konjang plus kappa karagenan plus pati. Ya, tepung konjang ini kan termasuk pati ya. Kemudian kappa karagenan ini termasuk serat pangan, pati lagi gitu, ditambah pati gitu selama pemanasan. Nah, di dalam proses pemanasan nanti mereka ini akan bersinergi untuk dapat menjadi zat dan stabil atau intinya dapat mempengaruhi tekstur gitu. Bisa diaplikasikan di produk roti misal atau apa gitu ya. Dan dapat meningkatkan kualitas sensoris dari produk bahan pangan tersebut. Ya, kemudian kalau protein as ingredients gitu. Jadi protein juga dapat mempengaruhi mouthfeel dan sifat tekstural serta flavor pada produk makanan gitu. Sifat fungsional protein dapat mempengaruhi karakteristik produk yang dihasilkan. Misalnya protein nabati gitu ya. Itu misalnya isolat protein kedelai. Isolat protein kedelai ini yang paling sederhana bisa dibikin tahu gitu kan ya yang kita tahu. Terus kemudian dibikin minuman gitu kan banyak sekarang yang minuman isolat protein kedelai gitu. Yang mana yang digaungkannya itu digaung-gaungkan tinggi banyak vitamin gitu-gitu ya pokoknya susu kedelai. Gitu. Kemudian bisa juga dibikin meat analog gitu. Daging kan otomatis tinggi protein. Ya, itu mulai sekarang trennya itu enggak sekarang, udah lama trennya kan pembuatan meat analog gitu ya. Jadi bahan yang mengandung protein tinggi tapi nggak harus daging gitu. Karena daging kan mahal gitu ya. Mungkin tidak semua orang bisa menjangkaunya. Padahal kita butuh protein tinggi gitu. Sedangkan daging juga meskipun proteinnya tinggi, lemaknya tinggi. Ya, makanya muncul meat analog, yang mana berfungsi untuk bisa menciptakan makanan dengan tekstur hampir seperti daging, tapi harganya lebih murah, proteinnya tinggi, tapi lemaknya lebih sedikit. Misal kayak gitu ya, makanya muncul meat analog. Ya, ada juga surimi. Surimi ini ya surimi gitu. Kan tahu surimi kan ya? Biasanya banyak kalau makan makanan khas Jepang atau khas Thailand itu kan ada surimi ya. Ya itu kan intinya ekstrak ya. Proses dari ikan-ikanan gitu ya yang diambil proteinnya, isolat proteinnya diambil sehingga dibentuk seperti kalau nugget kan langsung memang dagingnya dari sapi atau apa gitu. Ayam biasanya kan ya. Kalau dari ikan-ikanan biasanya itu surimi namanya. Intinya seperti itu. Ya, ini ada sistem pengkategorian makanan gitu ya. Ini dari FDA. Nah, jadi ada yang pertama banget itu ada dairy products and analogs. Intinya semua produk-produk susu gitu. Misal ada fruit milk, susu biasa, other fruit milk, ada fruit buttermilk, flavor fruit milk drinks. Pokoknya banyak ya, susu sendiri itu banyak nih. Kemudian ada fermented and rennet milk products. Misal ya intinya susu fermentasi gitu macam-macam ya, ada yang plain, ada yang heated dan not heated gitu. Ada rennet milk gitu, rennet milk. Ayo kalian masih inget nggak atau tahu nggak apa itu rennet milk? Ya intinya kalau mau pembuatan keju itu kan ada whey yang dibuang ya itu, tapi kalau ini whey-nya dipakai dibikin susu gitu, ini namanya renneted milk atau bahasa lainnya whey milk gitu. Kemudian ada condensed milk gitu ya. Nah, pokoknya susu aja ini turunannya banyak ini. Ada condensed milk atau SKM, ada cream, gitu. Ada confectionery gitu. Confectionery ini berarti yang dibikin seperti basisnya susu tapi dibikin
makanan manis-manis seperti coklat, permen, gitu-gitu ya. Itu ada chewing gum juga, permen karet, kemudian ada produk sereal, gitu. Ya ini banyak sekali, pokoknya intinya ya klasifikasi kategori pangan itu banyak dan luas sekali gitu ya. Sehingga sangat tidak dipungkiri bahwa dengan majunya perkembangan zaman dan teknologi juga pasti, kita akan terus membutuhkan inovasi-inovasi pangan gitu. Trennya itu pasti arahnya nanti ke arah untuk kesehatan, eee, untuk kesehatan dan ramah lingkungan, kayak gitu. Ya bisa dibaca sendirilah ya. Ya, masuk ke food additives, tapi ini untuk materi part 2-nya aja. Jadi untuk materi malam ini saya cukupkan sampai ke tadi, protein as food ingredients. Sekian untuk materi kita ya setelah UTS ini, akan saya sambung insya Allah minggu depan. Terima kasih, mohon maaf kalau tadi ada kebisingan tertentu. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.